Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wal fadli wal in'am alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al khaliqul 'allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin akramir rusulil kiram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil zalam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana keduanya menjadi anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Al-Imamul Haddad rahimahullah, beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'mah halat bisahah. Artinya, kita sekarang berada dalam ketenangan, berada dalam kebahagiaan dan kegembiraan dengan mendapatkan nikmat Islam, yaitu nikmat tertinggi yang Allah turunkan di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan cahaya iman dan Islam ke dalam hati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa agama Islam datang menjadi penengah di antara dua agama. Yang satu tidak menyembah Allah, yaitu kaum musyrikin, dan yang satu menyembah Allah tetapi melampaui batas atau menyimpang dari ajaran Allah, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, umat yang berada di tengah-tengah. Dijelaskan bahwa agama Islam datang dengan wasatiyah, datang dalam posisi berada di tengah-tengah di antara dua agama. Ajaran Islam tidak lengah atau lalai dan tidak pula berlebih-lebihan hingga melewati batas. Sikap berada di tengah itu tercermin dalam kehidupan seorang mukmin, baik dalam ucapannya maupun tingkah lakunya, baik dalam hal ibadahnya kepada Allah maupun dalam hal muamalahnya dengan sesama makhluk Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun wasatiyah, pertengahan di dalam hal ibadah, maka sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita di dalam sabdanya, "Alaikum bil amali ma tutiqun, fa wallahi innallaha la yamal hatta tamallu." Artinya, kerjakanlah amal ibadah semampumu, karena demi Allah, Allah tidak akan lelah memberi pahala hingga kamu lelah, yakni tidak mau beramal. Sikap berlebih-lebihan dalam ibadah ini merupakan salah satu tipu daya syaitan untuk menggoda manusia. Syaitan datang kepada manusia ketika seseorang baru melangkah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membisikkan ke dalam hatinya untuk memperbanyak amal soleh, untuk terus-menerus beramal soleh, sehingga manakala ia telah merasa jenuh dan tidak sanggup lagi melakukannya, ia tinggalkan amal ibadah tersebut dan tidak pernah lagi melakukannya. Ini adalah tujuan utama dari syaitan menggoda manusia, yaitu agar kita meninggalkan amal soleh. Padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah menjelaskan kepada kita di dalam sabdanya yang berbunyi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kekal, yakni amalan yang istiqamah meskipun amal tersebut sedikit. Maka dari itu, wasatiyah, jalan pertengahan dalam ibadah adalah bahwa seseorang mengawali ibadah semampunya, yakni secara bertahap, sedikit demi sedikit, hingga bila sudah tertanam di dalam hatinya hubbut ta'ah, rasa cinta kepada berbuat taat, maka barulah ia memperbanyak ibadah. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dari dua perkara, yaitu ifrat dan tafrid. Ifrat berarti kita memperbanyak ibadah sehingga membahayakan diri kita sendiri. Sedangkan tafrid ia adalah berarti tidak mengerjakan amal ibadah sama sekali. Diceritakan bahawa Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau datang untuk menemui Abu Darda. Kemudian ia memperdapati istri Abu Darda dalam kondisi yang tidak terurus. Salman bertanya, "Di manakah saudaraku Abu Darda?" Istri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda sedang keluar beribadah." Ketika Abu Darda telah tiba, Salman bertanya kepadanya, "Dari mana engkau seharian ini, wahai Abu Darda?" Abu Darda menjawab, "Aku datang dari beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Salman pun bermalam dan tidur di rumah Abu Darda. Ketika tengah malam, ia melihat Abu Darda bangun untuk solat tahajud. Maka Salman yang melihat itu, ia berkata, "Tidurlah wahai Abu Darda." Abu Darda pun tidur. Kemudian terus berulang hingga ketiga kali. Tatkala tiba sepertiga malam terakhir, Salman pun berkata, "Wahai Abu Darda, gum ya Abu Darda. Sekarang bangunlah wahai Abu Darda." Ia pun bangun untuk tahajud. Kemudian Salman menasihatinya dengan ucapan yang penuh makna dan penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Inna li nafsika 'alaika haq, wa inna li ahlika 'alaika haq, wa inna li rabbika 'alaika haq, fa'ati kulladzi haqqin haqqah." Inna li nafsika 'alaika haq. Sesungguhnya dirimu mempunyai hak atas dirimu. Tubuhmu perlu istirahat, matamu perlu tidur, perutmu perlu makan dan lain-lain sebagainya. Inna li nafsika 'alaika haq. Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Dan sesungguhnya istrimu, keluargamu mempunyai hak atasmu. Anak perlu makan, istri perlu nafkah dan lain sebagainya. Wa inna li rabbika 'alaika haq. Dan Tuhanmu mempunyai hak atasmu. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berilah setiap sesuatu sesuai dengan hak-haknya masing-masing. Kemudian Abu Darda menceritakan kisahnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqa Salman, shadaqa Salman." Benarlah apa yang diucapkan Salman, benarlah apa yang diucapkan Salman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun wasatiyah dalam hal muamalah dengan sesama manusia, yaitu dengan bersikap lemah lembut dan tidak terlalu keras atau syadid kepada sesama manusia, apalagi sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sifat penghuni surga. Maka dijawab oleh baginda Nabi, "Kullu hayyin layyin sahal qarib." Kullu hayyin layyin sahal qarib. Artinya yaitu semua orang yang berhati lembut, yang mudah diajak bicara dan mudah untuk didekati. Sifat keras terhadap orang lain itu muncul dari sikap terlalu berlebihan di dalam beragama. Hal ini sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Beliau bersabda, "Inna min akhwafi ma akhafu ala ummati rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam insalakha minhu wa nabadahu wara'a zahri wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirik."
Di antara hal-hal yang paling aku takuti bagi umatku adalah lelaki yang rajin membaca Al-Quran, lelaki yang menghafal Al-Quran, hingga bila indahnya bacaan Al-Quran itu telah nampak pada dirinya dan ia merasa telah berjasa dalam membela Islam, namun ia kemudian berbalik arah dan menyampaikan agama Islam di balik punggungnya. Kemudian ia memerangi tetangganya sendiri, yakni sesama kaum muslimin, dengan senjatanya dan seenaknya menuduh mereka telah berbuat musyrik. Wal'iyadu billah. Sikap yang seperti ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran agar lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin dan keras terhadap orang kafir. Bukan malah sebaliknya, dengan sesama muslim kita bermusuhan, kita acuh tak acuh, menuduh musyrik dan sebagainya. Akan tetapi dengan orang kafir kita tunduk, kita lemah lembut, ikut-ikutan dalam upacara keagamaan mereka dengan alasan toleransi dalam beragama. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang atau lemah lembut sesama mereka kaum muslimin. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, maksudnya adalah tidak menerima manhaj mereka, tidak mencontoh akhlak mereka yang buruk, tidak menerima pemikiran mereka yang menyimpang dan tidak mengikuti jejak mereka dalam mendahulukan perkara dunia atas perkara akhirat. Ruhama'u bainahum, yakni berkasih sayang sesama mereka, yaitu berlemah lembut dan suka menolong terhadap sesama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dan memudahkan kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.